Halo sobat-sobat Sitiru, pada video kali ini kita akan melakukan survei lokasi di daerah Lumpur Sidoarjo dengan Sungai Porong. Nah, untuk Lumpur Sidoarjo saya akan mendampingi untuk penjelasan lebih detailnya, dan untuk Sungai Porong akan dijelaskan oleh Saudara Panglima Norman. Tujuan kita untuk pergi ke Lumpur Sidoarjo kali ini adalah untuk meninjau dan mengamati kondisi Lumpur Sidoarjo sekarang, karena ITS sudah melakukan penelitian dan upaya mitigasi bencana sejak semburan pertama pada 2006 lalu. Kemudian kita juga akan mengambil sampel dari Lumpur Sidoarjo untuk kemudian kita teliti dalam rangka pencarian material baru untuk konstruksi yang lebih hijau. Dan bisa kita lihat di sini kita sedang mengikuti mobil pick up berwarna putih. Mobil ini akan kita gunakan untuk mengangkut sampel-sampel dari Lumpur Sidoarjo yang kami ambil sebelumnya. Oke, kita sudah sampai di daerah ini Lumpur Sidoarjo. Jadi penampakannya seperti ini. Lumpur-lumpurnya. Jadi kalau kita injak di sini, ini ternyata masih lembek di sini. Jadi bahaya kalau kita mau mengakses. Jadi kita di sini mau mengambil sampel. Kalau pengambilan sampel biasanya di daerah sini aja. Jadi kita cukup sampai di sini aja aksesnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya akan sampaikan pada video selanjutnya. Bye-bye. Bencana Lumpur Sidoarjo ini dimulai pada tanggal 29 Mei 2006. Saat itu terjadi semburan dari sumur Banjar Panji 1 di Porong Sidoarjo, bagian dari pengeboran gas blok berantas. Sebelum semburan terjadi, dulunya daerah ini adalah daerah industri dan daerah pemukiman warga. Kemudian bisa kita lihat ini adalah perkembangan dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana Lumpur Sidoarjo ini pada lingkungan sekitarnya dari tahun 2006 hingga sekarang 2020. Luas total daerah yang terdampak pada tahun 2020 ini adalah sebesar 1167,25 hektar. Ya, dan jika diperhatikan dengan seksama, pada tahun 2006 dan 2007 terjadi perkembangan yang sangat signifikan, yaitu adalah terputusnya jalan tol Surabaya Gempol. Dan untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan relokasi jalan. Walaupun kita bisa melihat dampak dari bencana Lumpur Sidoarjo ini seperti apa bagi masyarakat sekitar, tetapi kita patut bersyukur karena bencana ini tidak menelan korban jiwa. Walaupun dari segi finansial, dari segi ekonomi, dampaknya cukup sangat-sangat besar sekali. Bisa kita konfirmasi dengan salah satu warga sekitar yang sempat kami wawancarai mengenai dampak yang dirasakan. Banyak yang kelam, banyak yang rusak. Ini dalam waktu 3 bulan berarti. Iya, 3 bulan. Tenggelam. Jadi semua itu pabrik-pabrik semua hanyut semua. Tapi di sisi lain selalu ada manfaat, pelajaran dan ilmu yang bisa kita petik dari seluruh kejadian, bahkan dari bencana sekalipun. Salah satu manfaat dan ilmu yang bisa kita petik dari bencana Lumpur Sidoarjo ini adalah material lumpur yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi material pengganti semen dalam campuran beton. Di satu sisi kita sangat memerlukan beton untuk membangun infrastruktur kita, tapi di sisi yang lain dampaknya terhadap lingkungan juga cukup besar, sehingga di balik semua musibah pasti selalu ada berkahnya. Lalu untuk menahan kerusakan yang diakibatkan oleh Lumpur Sidoarjo ini, salah satu upayanya adalah membangun tanggul. Tanggul-tanggul ini telah dibangun hingga mencapai ketinggian 12 meter. Namun sampai tahun 2015 kemarin sudah 21 kali tanggul yang dibangun ini jebol. Lalu upaya perbaikan tanggul ada beberapa cara. Contohnya menggunakan riprap, memperkuat lerengnya dengan penggunaan geotextile, gabion, dan dilakukan soil nailing. Nah, ini ada beberapa kapal di daerah terdampak
Lumpur Sidoarjo. Kapal-kapal ini berfungsi untuk mencampur lusi dengan air untuk kemudian dibuang di Sungai Porong. Mengapa harus dicampur dengan air terlebih dahulu? Lumpur Sidoarjo ini akan menjadi masalah karena jika tidak dicampur dengan air maka akan mengendap sehingga dapat mendangkalkan dan menyempitkan Sungai Porong, kemudian bisa mengubah delta sungai. Yang paling merugikan karena salinitasnya tinggi, maka dampaknya pada sektor pertanian, perikanan, dan biota air di sepanjang jalur pembuangan lusi sangat-sangat berbahaya. Ya, mungkin sampai di sini dulu video tentang perjalanan kita ke Lumpur Sidoarjo. Tetap jaga kesehatan, dan kalau misalkan perlu untuk keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.